tentang periode barok. Dimulai dari istilah barok sendiri. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis, yaitu barroco, yang berarti mutiara dalam bentuk yang tidak beraturan. Awalnya di abad ke-18, istilah barok tidak bermakna positif melainkan negatif. Kenapa? Jadi awalnya istilah ini bukan pujian tetapi cemoohan. Barok merupakan musik rendahan, kurang bermutu dan berlebihan. Namun sering berjalannya waktu, istilah ini bertransformasi menjadi penanda kualitas tinggi dalam musik, seni, dan budaya. Musik barok yang berada dalam periode 1600 sampai 1750 dianggap sebagai musik yang bernilai tinggi, bermutu oleh para komponis di abad ke-19, bahkan dianggap musik terbaik dalam sejarah musik barat. Perkembangan musik di periode barok tahun 1600 sampai 1750 sebagai masa yang penuh inovasi dan transformasi. Yang berikut adalah sejarah musik dalam periode barok. Yang pertama, inovasi dan gaya baru. Musik barok ditandai dengan pengembangan bentuk-bentuk baru seperti opera, oratorio, dan sonata. Komposer mulai bereksperimen dengan struktur musik, menciptakan karya yang lebih dramatis dan emosional. Yang kedua adalah penggunaan ornamentasi. Musisi-musisi pada masa barok sering menggunakan teknik ornamentasi yang kaya, menambahkan keindahan dan kompleksitas pada melodi. Ini memberikan nuansa yang mendalam dalam penampilan musik. Yang ketiga adalah kontrapuntus dan harmoni. Penerapan kontrapuntus atau interaksi antara dua atau lebih suara menjadi lebih kompleks. Dengan komposer seperti Johann Sebastian Bach menunjukkan kemampuan ini dalam karya-karya mereka. Harmoni juga mulai berkembang dengan pengenalan akor yang lebih kaya. Yang keempat, fungsi musik dalam masyarakat. Musik berfungsi dalam berbagai konteks, termasuk gereja, istana, dan teater. Patronase dari aristokrasi dan gereja sangat penting sehingga memungkinkan komposer untuk menciptakan karya-karya besar. Yang kelima adalah pengenalan alat musik baru. Periode barok juga melihat pengembangan alat musik seperti violin dan organ yang menjadi pusat perhatian dalam ansambel musik. Teknik bermain alat musik juga berkembang pesat. Yang keenam adalah pengaruh dan penyebaran. Musik barok mulai menyebar ke seluruh Eropa dengan gaya yang bervariasi sesuai dengan budaya lokal. Komposer dari Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris semuanya memberikan kontribusi penting. Secara keseluruhan, periode barok menjadi fondasi bagi perkembangan musik klasik selanjutnya, dengan banyak aspek yang terus memengaruhi komposisi musik hingga saat ini. Yang berikut adalah kehidupan bermasyarakat dalam periode barok. Kehidupan bermasyarakat pada periode barok diuraikan sebagai masa yang sangat dinamis dan beragam, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun politik. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kehidupan masyarakat pada periode ini. Yang pertama, struktur sosial. Masyarakat barok terbagi menjadi beberapa kelas, dengan aristokrasi dan gereja memegang kekuasaan dengan pengaruh besar. Kelas menengah mulai muncul, terutama di kota-kota. Mereka berkontribusi dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Yang kedua adalah patronase seni. Seni dan musik sangat bergantung pada patronase dari aristokrat dan gereja. Pihak-pihak ini membiayai komposer dan musisi, memungkinkan mereka menciptakan karya-karya monumental. Acara musik sering diadakan di gereja dan di istana, menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah kehidupan budaya. Kehidupan budaya selama periode barok sangat kaya. Musik, teater, dan seni visual sangat berkembang pesat. Opera dan oratorio menjadi hiburan populer, sementara pertunjukan di istana dan ruang publik menarik banyak penonton. Yang keempat adalah agama dan musik. Musik memiliki peran penting dalam kehidupan religius. Gereja menggunakan musik liturgi untuk memperkuat iman, dan banyak komposer menciptakan karya sakral yang luar biasa. Ini mencerminkan hubungan erat antara seni dan spiritualitas.
Yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Periode barok juga bertepatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pemikiran rasional mulai muncul dan ini memengaruhi cara orang melihat dunia, termasuk dalam seni dan musik, terhadap pencarian akan kebenaran dan ekspresi individu. Yang keenam, perubahan sosial dan politik. Perubahan politik seperti munculnya absolutisme memengaruhi struktur kekuasaan dan patronase seni. Revolusi dan konflik seperti Perang 30 tahun juga berdampak pada kehidupan masyarakat, menyebabkan ketidakstabilan yang terkadang mencerminkan tema dalam karya seni dan musik. Yang ketujuh adalah evolusi alat musik. Peningkatan produksi alat musik dan pengembangan teknik bermain memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati dan terlibat dalam musik. Kelas menengah mulai mengadopsi musik sebagai bagian dari pendidikan dan hiburan. Secara keseluruhan, periode barok adalah waktu yang kaya dan kompleks dalam sejarah, di mana musik dan seni berfungsi sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Baik, yang berikut kehidupan bermusik pada periode barok. Kehidupan bermusik pada periode barok sekitar tahun 1600 sampai 1750 diuraikan sebagai masa yang sangat berkembang dan beragam. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kehidupan bermusik pada periode ini. Yang pertama, peran musik dalam kehidupan sehari-hari. Musik menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Baik di rumah aristokrat maupun di lingkungan gereja, musik seringkali dimainkan dalam berbagai acara, termasuk perayaan, kebaktian, dan pertemuan sosial. Yang kedua, patronase dan komposer. Patronase dari aristokrat dan gereja sangat penting bagi para komposer. Banyak musisi dipekerjakan oleh penguasa dan institusi gereja yang memungkinkan mereka untuk berkarya secara bebas. Ini menghasilkan banyak karya agung dari komposer seperti Bach, Handel, dan Vivaldi. Yang ketiga, pengembangan genre musik periode barok menyaksikan munculnya berbagai genre baru seperti yang pertama opera, menggabungkan musik, drama, dan seni visual menjadi sangat populer di kalangan aristokrasi. Yang kedua, oratorio, karya musik religius yang dinyanyikan tanpa aksi panggung sering digunakan dalam konteks liturgi. Yang ketiga, sonata dan concerto. Bentuk-bentuk instrumental ini mulai berkembang dengan fokus pada eksplorasi melodi dan harmoni. Yang keempat, pendidikan musik. Pendidikan musik semakin berkembang dengan banyak sekolah dan institusi yang menawarkan pelatihan bagi musisi muda. Ini menciptakan generasi baru komposer dan musisi yang terlatih. Yang kelima, pertunjukan musik. Pertunjukan sering dilakukan di istana, gereja, dan teater. Musik menjadi hiburan utama dengan pertunjukan opera dan konser yang menarik perhatian banyak orang. Penonton mulai menghargai nuansa dan kompleksitas musik barok. Yang keenam, penggunaan alat musik. Perkembangan alat musik seperti violin, harpsichord, dan organ memberikan warna baru dalam musik. Teknik bermain juga semakin maju, memungkinkan musisi untuk mengeksplorasi kemampuan ekspresif dari instrumen mereka. Kehidupan musisi. Yang ketujuh, kehidupan musisi. Musisi pada periode barok seringkali memiliki status sosial yang bervariasi. Beberapa dipandang sebagai seniman terhormat, sementara yang lain menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Namun, banyak yang menikmati kehidupan yang relatif stabil berkat patronase. Yang kedelapan, integrasi musik dan seni lainnya. Musik barok sering terintegrasi dengan seni visual dan teater, menciptakan pengalaman multidimensi dalam pertunjukan. Hal ini mencerminkan estetika barok yang kaya akan detail dan kompleksitas. Dengan demikian, kehidupan bermusik di periode barok adalah cerminan dari perubahan sosial, politik, dan budaya yang luas, menjadikannya sebagai salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah musik barat. Baik, yang berikut karakteristik musik barok. Yang pertama, ornamentasi. Musik barok seringkali dihiasi dengan hiasan melodi seperti trills, mordents, dan kadensas untuk menambah ekspresi. Yang kedua, kontrapuntus. Penggunaan teknik kontrapuntus yang kompleks di mana dua atau lebih melodi independen digabungkan. Yang ketiga, emosionalitas.
Musik mencerminkan beberapa emosi yang fokus pada ekspresi dan dramatisasi. Yang keempat, kontras. Memanfaatkan kontras antara dinamik atau keras dan lembut, tempo dan tekstur untuk menciptakan ketegangan dan keindahan. Dan yang kelima, bentuk yang terstruktur. Munculnya bentuk musik yang terorganisir seperti sonata, concerto, dan suite. Unsur musik barok yang pertama melodi. Melodi seringkali panjang dan berornamen dengan penggunaan garis melodi yang berulang dan variatif. Yang kedua, harmoni. Perkembangan harmoni yang lebih kaya menggunakan ekor dan progresi ekor yang mendukung melodi. Yang ketiga, ritme. Ritme bervariasi dan seringkali dinamis dengan penggunaan pola ritmik yang berulang dan kompleks. Yang keempat, tekstur. Banyak karya musik barok memiliki tekstur polifonik di mana beberapa suara independen berkumpul menjadi satu kesatuan. Yang kelima, alat musik. Penggunaan alat musik seperti harpsichord, organ, viola, dan instrumen gesek lainnya yang mulai berkembang dan berfungsi dalam orkestra. Yang berikut ciri-ciri musik barok. Yang pertama, penggunaan basso kontion, suatu teknik di masa garis dasar bass diiringi dengan akor sering dimainkan oleh alat musik seperti cello dan keyboard. Yang kedua, kesatuan gaya. Banyak komposer pengembangan gaya musik yang khas terpengaruh oleh budaya dan lokasi geografis. Yang ketiga, ekspresi individual. Musik barok menekankan ekspresi individu dan emosi seringkali dengan penggambaran tema atau cerita tertentu. Yang keempat, variasi dalam bentuk. Bentuk musik yang beragam seperti suite, concerto, grosso, dan opera mencerminkan keberagaman dalam gaya dan komposisi. Yang berikut bentuk musik barok. Yang pertama, opera, sebuah bentuk drama musik yang menggabungkan nyanyian, alat musik, dan teater. Contoh terkenal adalah karya Monteverdi dan Handel. Yang kedua, oratorio, karya musik religius yang dinyanyikan tanpa pertunjukan dramatis. Handel's Messiah adalah salah satu contoh. Yang ketiga, concerto, bentuk yang mengedepankan interaksi antara solois dan orkestra. Contoh terkenal adalah concerto grosso. Yang keempat, sonata, sebuah bentuk musik instrumental baik untuk solo atau ensemble yang menonjolkan variasi tema. Yang kelima, suite, kumpulan dari beberapa gerakan musik biasanya berdasarkan tarian dengan variasi gaya dan tempo. Dalam periode barok 1600 sampai 1750, instrumen dan vokal memiliki peran penting dan beragam. Berikut adalah penjelasan mengenai instrumen dan vokal serta bentuk penggunaannya. Instrumen musik barok. 1. Violin. Penggunaan. Violin menjadi instrumen utama dalam orkestra barok dan sering digunakan sebagai instrumen solo. Teknik bermain seperti pizzicato dan vibrato mulai dikembangkan. Contoh karya Vivaldi, terutama The Four Seasons, menunjukkan keahlian teknik violin. 2. Harpsichord. Penggunaan. Sebagai instrumen keyboard, harpsichord berfungsi sebagai bagian dan basso continuo, menyediakan harmoni dan ritme. Ia digunakan baik sebagai instrumen solo maupun pengiring. Contoh, banyak sonata dan konserto memiliki bagian harpsichord yang menonjol. 3. Organ. Penggunaan. Sering digunakan dalam musik gereja. Organ memberikan suara yang megah dan kaya. Ia berfungsi baik sebagai alat musik solo maupun dalam pengiring musik liturgi. Contoh karya Bach seperti
toccata dan fugue in D minor, memperlihatkan kemampuan organ. 4. Cello. Penggunaan. Cello sering digunakan dalam ensemble dan sebagai bagian dari basso continuo. Ia memberikan suara yang dalam dan resonan. Contoh, Betz juga menulis suite untuk cello solo yang menunjukkan potensi ekspresifnya. 5. Fogat atau basson. Penggunaan. Digunakan dalam orkestra dan ensemble. Basson menambah kedalaman suara dan sering memiliki bagian melodi. Contoh, menyertai suara lainnya dalam karya orkestra, memberikan warna dan kontras. Vokal musik barok. 1. Vokal solo. Penggunaan. Vokal solo sering digunakan dalam opera, oratorio, dan lagu-lagu religius. Penyanyi solo, baik pria, tenor, atau bass maupun wanita, sopran, mezzo, soprano, mengekspresikan emosi dan narasi. Contoh, aria dalam oratorio Handel seperti Masalah memberikan ruang bagi ekspresi vokal yang mendalam. 2. Vokal core. Penggunaan. Core menjadi elemen penting dalam musik liturgi dan oratorio, seringkali memberikan latar belakang harmonis yang kaya dan mendukung vokal solo. Contoh, bagian core dan oratorio seperti yang terdapat dalam karya Betz, menciptakan pengalaman kolektif yang mendalam. 3. Kombinasi vokal dan instrumental. Penggunaan. Dalam banyak karya barok, vokal dan instrumen berinteraksi, di mana instrumen mengekspresikan ide dan melodi yang mendukung vokal. Ini menciptakan dialog antara suara dan alat. Penggunaan alat musik. Contoh, dalam opera, saat arias dari duet instrumen seiring mendukung dan melengkapi vokal. Berikut adalah beberapa komposer terkenal dari periode barok 1600 sampai 1750. 1. Johann Sebastian Bach 1600 sampai 1750. Salah satu komposer paling berpengaruh dalam sejarah musik, dikenal dengan karya-karya seperti Brandenburg Concertos, Mass in B minor, dan Devil Temple Clavier. 2. George Friedrich Handel 1685 sampai 1759. Terkenal dengan oratorio seperti Messiah, serta opera dan konserto. Karyanya sering menonjolkan drama dan emosi yang mendalam. 3. Antonio Vivaldi 1678 sampai 1741. Dikenal terutama untuk konserto violin, termasuk The Four Seasons yang menggabungkan imaji alam. 4. Claudio Monteverdi 1567 sampai 1643. Salah satu pelopor opera terkenal dengan karyanya El Orfeo, yang merupakan salah satu opera pertama yang penting. 5. Henry Purcell 1659 sampai 1695. Komposer Inggris yang terkenal dengan opera Dido and Aeneas dan musik vokal serta instrumentalnya yang kaya. 6. Domenico Scarlatti 1685 sampai 1757. Dikenal dengan sonato piano, terutama karya-karya yang menonjolkan teknik dan ekspresi. 7. Johann David Heineken 1683 sampai 1729. Komposer Jerman yang berkontribusi pada perkembangan musik barok. 8. Arcangelo Corelletti 1653 sampai 1713. Berperan dalam pengembangan teknik dan bentuk sonata, serta dikenal dengan karya-karya untuk string. Komposer-komposer ini tidak hanya menciptakan karya-karya yang luar biasa, tetapi juga mempengaruhi perkembangan musik di masa depan dengan inovasi dan teknik mereka.